Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara ini? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan murahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang Satria Muda yang mengatakan tentang sesuatu yang nggak enak tentang Aisar kali ini. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video menarik ini. Si Aisar mah mukanya tua guys. Itu mah itu masa umurnya 24 mukanya kayak 35. Kita lagi nongkrong-nongkrong nih guys di Hotel Mulia. Lu berapa umur lu, Bro? 25. Nah, mukanya kayak 20. Kakak umur berapa? 8. Muka kayak 40. Mas Atan umur berapa? 35. Muka kayak 17. Kamu berapa umurnya? 23. Oh, ini kayak anak SMA, sumpah. Nah, ini Oma. Umur berapa, Oma? 60. Tapi kayak 50. Nah, gue lebih hebat lagi. Umurnya 45. Tapi mukanya kayak 15 tahun. Jadi, buat kalian yang suka sama si Aisar, bilang dari Raja Bangsawan Satria Muda Pataudi, dipesankan harus suntik botox karena keriputnya banyak banget di sini tuh. Tuh ya. Aduh, Siapa? Facelift langsung. Facelift langsung. Kalau di botak-botak kimia, di tarik benang, pokoknya itu punya semua. disuruhin Aisar supaya suntik botok. Aduh, rasanya Aisar nggak mau tuh guys, biar ketuaan. Apa ada aja Satria Muda ini ya. Kalau kita tonton video seterusnya guys, tentang apa juga dikatakan oleh Satria Muda ini. Kalau Aisar, dia itu kan punya penonton selama dia tetap bagi-bagi duit hasil dari judi online. Tuh. Jadi nanti kalau dia lama-lama akan habis duitnya ya. Nah itu nanti kalau udah dia nggak bagi-bagi lagi, udah orang nggak nonton dia lagi. Dia pun kebingungan cari konten. Dia pun redup, hilang di telan bumi. Paling ya cuman 6 bulan setahun juga orang udah lupa gitu. Tapi beda kalau Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini, dia udah punya konten, udah punya konteks, udah punya image, udah punya ciri khas, udah punya likers, neutralers, haters, udah punya penonton setia. Tuh. Jadi memang Raja Bangsawan ini akan ada selama media sosial ada, wajahnya akan terus ditonton rek-rek jelita di Kampung Non Jodimato, menengah ke atas. Karena banyak juga pengusaha-pengusaha kalau ketemu gue di acara atau ketemu gue di mall, mereka tuh minta foto loh. Dan akhirnya jadi teman, akhirnya kita bisnis bareng gitu. Nah itu banyak, itu fakta. Makanya Raja Bangsawan tuh banyak duit sehingga kulitnya semulus bulu angsa. Si Aisar di sini tinggal di mana, ngekos? Aduh, nih rumah Raja Bangsawan 3 lantai di Ragunan ya. Jangankan beli, ngontrak aja di daerah sini itu bisa harga 1 rumah 3 kamar di kampung kalian. Tuh apalagi beli nih. Ini 3. Kalian tanya yang tinggal di Ragunan, itu harga tanah 50 juta per meter. Karena Ragunan ini adalah kebagusan Tebet, Kemang, Pasar Minggu, Lenteng Agung, itu rata-rata harga tanahnya 50 juta per meter. Tanahnya doang loh ya. Nah tapi kalau mau lebih mahal lagi, yaitu di Menteng, Pondok Indah itu 100 juta. Kalau di, apalagi guys, di SCBD itu bisa 200 juta per meter tanahnya doang. Kalau Pantai Indah Kapuk masih 30 juta per meter. Gue lihat kemarin di bawahnya daripada Ragunan sini. Tuh kendaraan 3. Tuh jalan-jalan ke 11 negara 18 kali. Bayangkan coba aset-aset Raja Bangsawan ini kalau Raja jual berapa miliar itu. Udah nggak ratusan juta lagi kelasnya. Tapi kalau kalian bandingkan dengan kalian rakyat jelita, iya kalian kan gajinya 4 juta, 3 juta, cukup buat makan Raja Bangsawan 4 hari. Kalau kalian bandingkan sama si Aisar, ya kalian kismin. Bandingkan sama Raja Bangsawan, ya Raja Bangsawan kaya juga. Suruh pulang itu ke negaranya. Kenapa? Itu yang dari Thailand, dari KL, dari Korea cari duit di sini. Suruh pulang ke negaranya. Di Konoha itu datanya orang beneran kaya itu tidak sampai 1% dari total penduduknya. Tuh berarti orang kisminnya banyak banget. Nah daripada kalian memberikan kesempatan untuk orang luar, mending kalian beri kesempatan untuk orang-orang kismin yang lagi berjuang tuh di Konoha. Mereka dari luar yang ke Konoha itu karena mereka buangan dan gak laku di negaranya. 100 orang terkaya di negaranya gak tercatat, kismin lah berarti. Yang saya heran itu dia nuduhin
segala pendapatan Aisar itu daripada uang judian ya guys. Kami yang di Malaysia ini tahu kalau Aisar itu mendapat pendapatannya dia daripada hasil-hasil jualan yang dia ada. Dan dia ini juga bukan saja seorang content creator, bahkan juga seorang modeling ya. Nah, baru-baru ini dia telah pun diundang oleh salah satu jenama terkenal di Malaysia, yaitu daripada Al-Rah sendiri, itu baju Melayu ya. Dan kehadiran Aisar ke Indonesia juga telah menyebabkan rezeki Fuji dan juga Fadli mendapat kontrak bersama dengan beberapa jenama-jenama di Malaysia. Jadi dua-dua mempunyai keuntungan. Tapi kalau menuduh Aisar menggunakan uangnya itu daripada hasil judian, itu nggak benar guys, itu nggak benar. Sebab duit yang digunakannya itu adalah dibantunya untuk orang-orang yang susah, untuk misalnya telah pun mengirim beberapa orang untuk pergi umrah. Itu sesuatu yang mulia. Kadang-kadang ada juga tujuan venture, kerjasama. Jadi kedua-dua punya keuntungan. Pastilah Aisar bijak sekali untuk memanfaatkan itu, kolaborasi antara company ataupun travel agency. Jadi dia juga pasti akan diberikan keuntungannya. Jadi dia mempromosikan syarikat itu guys. Si Esar ke Dubai cuma minum air putih doang. Kismin banget dia ke Dubai cuman minum air putih doang. Nih raja bangsawan ya, rakyat jelita. Makanya lu jangan baru gede ya. Penonton raja bangsawan Satria Mulia Pataudi ini yang kaya raya ini sudah tahu dari 10 tahun lalu pun aku udah keluar negeri. Aku ini udah 18 kali ke 11 negara. Catat lo ya, catat. 18 kali ke 11 negara, bukan 18 negara, karena ada negara yang kayak Kuala Lumpur aku datang 5 kali, Singapura 2 kali, Thailand 2 kali ya. Ke Qatar, negara terkaya di dunia kemarin 2 kali, Alexandria Afrika 2 kali, Mesir aku syuting 2 kali. Nanti ada rakyat jelita, syuting film apa? Lu nggak perlu tahu, aku nggak butuh juga pengakuan rakyat jelita. Yang penting aku sudah punya pengalaman dan terakui. Kalau di infotainment Satria Mulia Selebritis, kalau kalian di infotainment rakyat jelita. Arab Saudi udah sekali. Ya Allah, Dubai. Aku ke Abu Dhabi-nya 2 kali. Ya, catat ya. Abu Dhabi itu ibu kota United Arab Emirates. Kalau Dubai mah nggak ibu kotanya. Ya beda lah kastanya. Kemana? Ke Mesir aku udah. Ke bla 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 bla, ke Asia Barat, Asia Selatan ya. Kalau India aku udah 3 provinsi. Mana lagi? Ya pokoknya 11 negara lah aku 18 kali ya. Nah, catat ya. Bulan 4 atau bulan 6 ini Raja Bangsawan akan terbang ke Eropa. Tuh ya, dengan kehedonan dan kemewahannya ya. Kalau lu ya silau lah lihat orang ke Dubai, orang lu tinggalnya di kampung. Lah, kalau gue ke Dubai belum pernah, tapi ke Abu Dhabi ku 2 kali. Nah, Abu Dhabi itu ibu kotanya ya. Dubai itu masih kotanya. Abu Dhabi itu ibu kota. Nah, kalau gue dari 10 tahun lalu udah keluar negeri. Lah kalau si Esther kan baru-baru viral ini aja dia, baru dapat suplai dana. Dulunya dia kismin. Siapa bilang kaya? Aku kan tahu. Lagian ria banget, sedekah, pamer. Belanja ini pamer, shopping ini pamer. Ih, aku diam-diam aja tuh. Dia itu kan ada pendananya guys. Jadi itu bisnisnya itu gini, dia didanai sama owner. Nanti rakyat jelita melihat dia silau. Nah supaya apa? Supaya rakyat jelita ikutan bisnis dia, nanya-nanya. Nah nanti kalian ikutan bisnis dia, nanti dengan alasan itu loss itu hilang, duit kalian itu hilang. Nah nanti padahal itu buat personal brandingnya dia, supaya menarik pelanggan baru. Aku kan pernah ikut begitu 2 tahun aku jadi direkturnya, udah lewat, tapi aku nggak bahagia. Akhirnya aku keluar dari bisnis itu. Terus aku ikut bisnis lain kayak sekarang. Malah sekarang aku tetap hedon, tetap enak hidupnya, bahagia lagi. Robot trading itu. Udah, jelaskan dengan Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Ya udah, komen yang banyak ya. Rakyat jelita di Kampung dan Jodimato. Dan orang kampung kan, ayo para pembelanya pasti tinggalnya di kampung. Kalau Raja Bangsawan anak metropolitan yang tinggalnya di Ragunan, Jakarta Selatan. Aisar. Gue aja gak ngerti Aisar tuh yang mana sih? Nggak kenal kan? Enggak. Ya memang nggak terkenal, dia bukan artis. Lah terus ngapain? Suruh balik tuh ke negaranya Malaysia. Oke. Ngapain cari pamor di sini? Balik lu Aisar. Oh gitu. Gua nggak demen sama lu. Mental kamu tuh oke banget ya. Iya, memang. Ini banget ya. Saya memang Jadi nggak untuk mengomentarin seorang artis atau public figure itu terus aja ya. Terus. Nah itu dia, saya nggak tahu apa masalah
Satria Mulia ini ya begitu benci dengan Aisyah Khalid. Saya lihat kebanyakan video Aisyah Khalid tidak pernah menyebutkan ataupun mengata-ngata Satria Mulia ini, karena saya tidak teringat daripada kata-kata Aisyah sendiri bahwa walau apapun terjadi, misinya untuk membantu orang lain itu, mendahulukan orang lain itu lebih penting. Dia akan pasti tahu, Aisyah Khalid pasti tahu, dalam keadaan dia yang melakukan kebaikan, melakukan amal jariah di Indonesia, itu pasti akan ada haters juga ya guys. Tetapi kita jangan mendengarkan kata-kata daripada Ustadz ini supaya menjadi pedoman untuk kita sendiri, supaya jika dia mempunyai keburukan, jangan kita mempamerkan keburukan-keburukan orang lainnya guys. Ayo kita dengarkan ceramah Ustadz ini guys. Lagi posting baik nih, posting ngaji, video ceramah pendek, video-video kebaikan. Terus kok jamaah tiba-tiba dijelek-jelekin, halah soalim pakoyo postingane. Kalau saya boleh motivasi jamaah, gas jamaah. Kalau jamaah posting dikata-katain ria, wah kamu begini begitu, justru malah kesempatan digituin, gas lagi, digituin, gas lagi. Oh kalau kamu ngece satu postingan, saya upload sehari 10 postingan. Mereka yang berbuat buruk aja bangga dengan keburukannya, kenapa Anda yang ngaji nggak bangga dengan amal salihnya? Bukan bermaksud untuk membangga-banggakan diri di hadapan hamba yang lain, tidak. Tapi kebaikan harus disyiarkan. Kebaikan itu harus diupload, harus diviralkan. Dalam bahasa anak TikToknya, kebaikan harus di FYP-kan. Jangan disembunyikan, kebaikan itu disyiarkan. Mana dalilnya kebaikan harus disyiarkan? Ada di Quran surah Al-Hajj ayat 32. Dan sesiapa yang yu'azzim, membesarkan, mengagungkan, memviralkan sya'airallah, syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu ciri hatinya hamba tersebut beriman, bertakwa sama Allah. Obor ikan lele. Kalau engkau tak suka aku, kenapa engkau tengok aku lagi le? Mantap. Ya, yang mana enggak suka aku jangan nonton. Ini lebih engkau enggak suka aku malah menonton lagi. Kenapa? Mau cari barang untuk digoreng? Silakan. Itu deh guys, kata-kata daripada Ustadz ini. Siapa namanya Ustadz saya nggak kenal. Bagaimana ya, sekarang ini zaman teknologi ya. Kita ada, sekarang ini adalah zaman media. Kita ada TikTok, kita ada media-media yang lain. Dan kebaikan itu haruslah disebarkan kayak gitu guys, supaya dia lebih tersebar luas, bukan saja di Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain. Karena setiap postingan itu yang memberikan nilai positif serta pengajaran kepada orang lain akan menggerak hati orang itu untuk melakukan kebaikan. Benar seperti kata Ustadz ini, kita mensyariahkan, kita ingin mempromosikan kebaikan itu menggunakan video, dan Aisyah Khalid selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya ataupun tenaga kerjanya, timnya itu, untuk mengatakan bahwa setiap postingan video itu akan mendapat pahala bagi dia dan juga teman-temannya yang turut serta mengedit video itu dan juga menghasilkan video itu guys. Sekarang ini adalah zaman teknologi, jadi cara kita untuk berdakwah itu sudah beda daripada zaman dahulu. Syariah ataupun kebaikan itu dipostingkan bagi untuk menggalakkan kebaikan, agar menggerakkan hati kita untuk turut sama memberikan sedekah, memberikan kebaikan, terutama sekali untuk membantu orang lain. Begitu juga dengan keburukan orang lain, jangan kita menjajah-jajah keburukan orang lain jika ianya adalah sesuatu yang bisa untuk menjatuhkan dia. Lebih baik keaiban itu disimpan untuk mengelakkan dia daripada mengalami kejatuhannya guys. Oke guys, jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Kita berjumpa lagi. Tidak lama lagi kita akan menyambut Lebaran, dan saya ucapkan selamat hari Lebaran untuk rakyat di Indonesia dan juga Malaysia, dan saya ucapkan selamat hari raya maaf lahir dan batin. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.